يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita masih berkaitan masih ada kaitan tentang kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga peperangan yang terjadi di tahun 38 Hijriah. Ini peperangan Nahrawan. Peperangan ini karena kan ketika itu kaum Khawarij yang mulai mengganggu. Jadi kita masih berkaitan dengan kejadian-kejadian di khilafah atau di kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita tahu dan pernah kita ceritakan, ketika Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berdamai, ya, ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berdamai, ada beberapa kelompok yang tidak suka perdamaian itu. Yang paling menonjol yang tidak suka dengan perdamaian itu adalah kelompok Khawarij, Hururiyah. Beberapa argumen mereka diantaranya adalah kalian tidak berhukum dengan hukum Allah karena kalian telah menjadikan Nabi Musa dan orang-orang sebelumnya atau orang-orang lain sebagai penengah di dalam perselisihan kalian. Ya, akhirnya Ali ketika itu mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan kaum Khawarij. Sekitar 5.000 lebih kaum Khawarij didatangi oleh Abdullah bin Abbas, menanyakan tentang hal kenapa mereka tidak mau patuh kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menyebutkan beberapa poin. Poin pertama tentang berhukum tidak bermaksud kenapa kalian jadikan utusan hukuman penengah bukan hukum Allah. Yang kedua, kenapa kalau kalian katakan ini adalah peperangan, kenapa kalian tidak mengambil harta mereka sebagai rampasan perang? Dan ada beberapa syubhat yang pernah kita bahas, tapi dibantah oleh Abdullah bin Abbas semuanya, bahwasanya peperangan kita dengan Muawiyah bukan peperangan orang mukmin dan orang kafir. Peperangan kita dengan Muawiyah adalah peperangan antara saudara muslim yang harus didamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Yang intinya ketika itu ribuan pula dari kaum Khawarij ikut kepada Abdullah bin Abbas. Ali bin Abi Thalib tidak memerangi dan menghabiskan mereka. Ali bin Abi Thalib ketika itu memberikan maklumat kepada orang-orang Khawarij. Mereka tetap diizinkan tinggal bersama Ali bin Abi Thalib di negeri kaum muslimin dengan beberapa catatan. Salah satu catatan yang Ali bin Abi Thalib minta pada mereka kaum Khawarij adalah jangan menumpahkan darah dan jangan mengganggu kaum muslimin. Jadi pemikiran mereka tetap ada bahwasanya Ali
ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan yang lebih ekstrimnya, Ali ini kafir. Sebagaimana Utsman, mereka pun anggap sebagai orang yang zalim, yang berhak untuk ditumpahkan darah. Jadi sampai mereka akhirnya menumpahkan, mengganggu kaum muslimin di jalan. Sebagaimana kita telah ceritakan juga, mereka kalau ketemu Yahudi, sampai kurma Yahudi yang jatuh saja mereka takut makan, karena mereka menganggap itu hak orang lain. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak sepemahaman dengan mereka, walaupun wanita, mereka melebur. Ini kejahatan Khawarij ketika itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka karena dianggap telah mengganggu kaum muslimin, mengancam kaum muslimin. Terjadilah peperangan Nahrawan yang kita bilang dengan peperangan Nahrawan. Ya, peperangan ini sudah kita ceritakan juga sedikit bagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, dan mereka itu yang merukuna minad din kama yamruqu bin Umayyah. Mereka pergi keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Kita di sini akan membahas sedikit tentang ciri-ciri khas dan sifat Khawarij. Jadi kita juga sudah bahas sejarah awal awal keluarnya Khawarij. Itu sudah kita bahas. Yang benar Khawarij itu keluar di zamannya siapa yang kita bahas kemarin? Di zaman Rasulullah sudah keluar Khawarij, tetapi belum berbentuk terorganisir. Masih orang per orang yang berani mengatakan Injil ya Muhammad. Di zamannya Utsman sudah mulai memiliki kekuatan sampai terbunuhnya Utsman. Itu yang membunuh Khawarij, orang Islam yang menyusup masuk rumah Utsman bin Affan. Hampir 6.000 orang mengepung rumah Utsman bin Affan dan Masjid Nabawi. Lalu mereka terprovokasi karena ingin, ada yang ingat kisah kita tentang Utsman bin Affan, kenapa Utsman dibunuh? Terprovokasi karena dianggap Utsman adalah orang yang zalim dalam penguasa, dan Utsman itu orang yang nepotisme dalam berkuasa. Dan terlebih lagi, ternyata ada surat yang kita ulang sedikit kisah Utsman, yang kenapa terjadi pembunuhan Utsman. Begitu mereka orang-orang Mesir menganggap Utsman mengangkat sebagai kerabat-kerabatnya pemimpin, dan ternyata ada sebagian yang zalim, orang Mesir datang kepada Utsman protes. Ya Utsman, kami mau pemimpin kami fulan dan fulan. Kata Utsman, ya nggak apa-apa, silahkan kalian pulang ke Mesir, jadikan dia pemimpin. Ditunjuk ke Utsman. Begitu mereka datang, sampai sebelum masuk Mesir, ternyata ada orang lain yang berkuda membawa surat dan stempel Utsman bin Affan, yang stempel itu menyebutkan gubernur Mesir adalah kerabatnya Utsman, anak tirinya Utsman, dan itu terstempelkan dengan stempel Utsman. Inilah yang menyebabkan orang-orang itu marah. Katanya kami yang dipimpin, kami boleh pemimpin, atau ada yang ditunjuk pemimpin yang telah disepakati. Tapi kenapa tiba-tiba ada surat ini? Baliklah mereka ke Utsman bin Affan, membawa surat ini. Utsman, ini surat apa lagi? Kami belum sampai Mesir, tapi di pertengahan jalan kami dapat surat ini dan stempel kamu. Utsman ketika itu bilang, aku akan cari siapa yang membuatnya. Itu bukan buatan Utsman. Utsman tidak membuat stempel itu. Maka dalam sejarah-sejarah lain dikatakan, ternyata Utsman menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya anak tiri. Anak tiri ini orang yang paling jahat, pengen berkuasa di Mesir. Dia masuk ke rumah Utsman, lalu dia ambil stempel Utsman, dia buat surat dan distempelkan oleh dia. Dan dia menunjuk dalam stempel itu dia sebagai pemimpin, dia sebagai gubernur Mesir. Tapi ketika kejadian itu belum diketahui siapa yang menstempel ini. Di Utsman sedang mencari dan selidiki, tapi mereka Khawarij ini sudah mengatakan Utsman sengaja melindungi, Utsman sengaja nepotisme, Utsman sengaja zalim. Sampai ketika itu Ali bin Abi Thalib masih di Madinah, tidak ikut haji. Yang ikut haji ketika itu cuma Aisyah, karena pembunuhan Utsman di bulan haji, pas di bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah. Sampai Ali mengatakan kepada Hasan dan Husain, jaga pintu Utsman. Apa yang terjadi? Mereka lewat belakang, panjat pagarnya, dia tidak lewat pintu depan, gerbek ke rumah Utsman. Saking ramainya masuk rumah Utsman, sampai istrinya Utsman sendiri nggak bisa lihat siapa yang bunuh. Terbunuhlah Utsman di situ.
Begitu sebelum terbunuh Utsman, ada satu orang yang membunuh Utsman nasihati. Kalau kau yang membunuh aku, intinya seandainya bapakmu tahu perbuatanmu ini, apakah bapakmu ridho dengan dirimu? Orang itu langsung mundur. Dia memang awalnya tertuduh sebagai pembunuh, tapi dia bilang aku tidak membunuh. Utsman menasihati aku dan aku tidak membunuh. Aku keluar, begitu aku keluar ternyata orang masuk dan terbunuhlah Utsman, wajahnya tersungkur ke Quran. Ketika itu jarinya istri Utsman, sebagian jarinya yang ingin membela Utsman juga terputus. Pecahlah waktu itu terjadinya pembunuhan Utsman ini tambah ramai. Jari-jari dari istrinya Utsman sempat dibawa ke Muawiyah. Muawiyah ketika itu marah karena Muawiyah dengan Utsman ini masih ada satu kabilah dari Bani Umayyah. Marah, minta menuntut pembunuhnya Utsman segera diadili. Aisyah pun dari Mekah ketika itu Aisyah haji mendengar kisah ini, dari Mekah langsung pergi ke Irak menuntut pembunuhnya Utsman. Karena ternyata mereka membunuh ini bukan dari Mesir saja, sebagian dari Syria, sebagian dari Iran, berkumpul mereka di sana. Disinilah kita ulang lagi terjadilah peperangan Jamal. Peperangan Jamal itu Aisyah yang pergi ke Iran untuk meminta siapa pembunuhnya Utsman. Ali pun pergi ke sana untuk menahan pasukannya Aisyah dan yang lainnya. Jangan, biarkan kami yang menyelesaikan. Tapi ternyata ketika Ali dan Aisyah ini dua pasukan yang besar ini berada, dimanfaatkan lagi oleh orang-orang Khawarij tadi. Ada yang masuk ke barisan Aisyah, ada yang masuk ke barisan Utsman. Mereka saling memanah dan nggak tahu terjadi bagaimana tiba-tiba sudah tadi saling memanah pasukan Ali dan pasukannya Aisyah. Sampai berhentinya peperangan ketika jatuhnya untanya Aisyah, maka dikatakan perang Jamal. Di situ berhenti. Menangislah Ali, menangislah Aisyah. Sebagian sahabat meninggal. Kenapa tidak terjadi seperti ini? Muawiyah masih dalam tuntutan yang sama. Mana pembunuhnya Utsman? Ali tetap mencari, tapi sampai hari ini ahli sejarah mengatakan secara perorangan tidak diketahui siapa pembunuhnya Utsman, dikarenakan chaos dan rusuhnya ketika itu tidak diketahui. Maka ada yang menuntutnya kalau tidak diketahui satu kota itu kita habiskan. Karena memang sebagian riwayat mengatakan jika ada satu orang yang membunuh di dalam satu kelompok itu, maka satu kelompok ini boleh dihabiskan semuanya. 9 orang kerjasama untuk membunuh satu orang, tapi yang mengeksekusi satu orang, 9 orang ini boleh dieksekusi. Terjadilah peperangan berikutnya, peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini peperangan antara Muawiyah dan Ali. Faktornya hampir sama. Muawiyah ingin segera menyelesaikan siapa pembunuhnya Utsman. Ali yang menyelesaikan siapa pembunuhnya Utsman. Utsman menahan atau Ali menahan. Biar aku selesaikan masalah ini. Terjadilah negosiasi, akhirnya salah paham. Mereka betul-betul masuk ke dalam kaum muslimin. Mereka masuk ke Muawiyah, mereka masuk ke Aisyah, mereka masuk ke Ali. Kata para ulama, tokoh yang terbesar di belakang mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay. Ya, ini Yahudi Yaman yang memang dia memberikan provokasi kepada kaum muslimin agar kaum muslimin membenci pemerintahnya. Peperangan Siffin ini peperangan yang paling menyedihkan. Kalau seandainya peperangan itu tidak berhenti, bisa dikatakan kaum muslimin laki-lakinya habis dan punah. Peperangan bersama kaum muslim. Maka dari itulah beberapa sahabat datang kepada Ali, datang kepada Muawiyah, hentikan peperangan ini. Cari kesepakatan. Ada yang mengatakan Muawiyah tidak mau tunduk patuh kepada Utsman, kepada Ali, tidak mau memberikan khilafah. Sebenarnya bukan Muawiyah tidak mau memberikan khilafah. Muawiyah siap memberikan kekhilafahan. Cuma yang Muawiyah tuntut siapa pembunuh Ali, itu siapa pembunuh Utsman. Itu poinnya. Tapi ada yang menggambarkan bahwasanya Muawiyah tidak mau tunduk kepada khilafah yang resmi. Tidak, itu salah. Muawiyah siap memberikan kekhilafahan, siap sumpah setia kepada
Ali bin Abi Thalib, tapi minta membunuhnya Utsman bin Affan. Perdamaian antara Muawiyah dan Ali lebih keluar lagi lah kelompok Khawarij ini. Tidak mau terjadi perdamaian ini dengan alasan perdamaian ini adalah kekufuran. Perdamaian ini adalah kezaliman. Kenapa harus berdamai? Bukankah kita harus menegakkan hukum Allah? Sampai mereka anggap Ali tidak menegakkan hukum Allah. Apa yang menjadi ciri khas yang terbesar dari kaum Khawarij? Yang pertama, gulu. Gulu secara bahasa itu adalah melampaui batas. Itu gulu. La taghlu fi dinikum, kata Allah. Jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, halaka mutanatti'un, celakalah orang yang gulu dalam agama. Khawarij itu gulu dalam ibadah. Sebagian mereka ada yang gak mau nikah hanya untuk tujuan ibadah. Sebagian mereka ada yang gak mau buka puasa hanya untuk puasa terus. Sebagian mereka ada yang terus sholat, gak mau ada yang tidur malam. Gulu dalam ibadah. Mereka juga gulu dalam keyakinan. Siapa pelaku dosa besar kafir. Gulu, berlebihan dalam keyakinan. Maka gulunya mereka ini ciri khas yang terbesar daripada Khawarij. Apa itu definisi gulu dan batasan gulu? Kita sudah katakan tadi, gulu itu melampaui batas. Yang menjadi batas itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang beribadah melampaui dari Al-Quran dan Sunnah, itu bisa dikatakan gulu. Rasulullah SAW menikah dan dia juga ibadah. Rasulullah SAW puasa dan dia juga berbuka. Rasulullah SAW malam dan dia tidur. Rasulullah SAW tidak mengharamkan yang halal. Rasulullah SAW tidak mengharamkan dunia. Khawarij itu mengharamkan. Soal orang-orang pakai baju bagus bagi Khawarij itu adalah tagina. Itu dari sisi gulunya mereka. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ketika mensifati mereka, kina madakhala alaihim munawwaratin, ketika Abdullah bin Abbas masuk untuk berdialog pada mereka. Kata Abdullah bin Abbas, aku masuk kepada satu kaum lam ara qattun asyaddu minhum istihadan. Aku masuk kepada satu kaum yang aku belum pernah melihat dalam ibadah seberat mereka. Ini yang ngomong sahabat. Mereka dalam bahkan di dalam jabahihim qarhatun minas sujud, ayadihim ka'annam thaqaf wal ibil. Saking banyaknya itu, di jidat-jidat mereka bekas sujud, di tangan-tangan mereka, kaki dengkul mereka itu hitam karena banyak sujud. Ini sifat dari Khawarij. Karena bagaimana mereka? Maka dikatakan mereka itu orang yang paling banyak puasa, banyak sholat, banyak baca Quran, akan tetapi mereka membatasi derajat keadilan. Mereka gulu dan bertasyadud, sangat mengekang diri. Dan ini tasyadud ini menyelisih kaidah-kaidah Islam. Ya, juga seperti mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kan kita bahas juga ya. Bahkan mereka wa minhum man balagha fi dhalika hatta ala kulli murtakab danban min adh-dhunub walau kana saghiran kana kafir musyrik mukhlid bin. Bahkan saking gulunya mereka, ketika mereka melihat orang melakukan dosa kecil pun, mereka ada yang sebagian mereka menganggap itu adalah menyebabkan masuk kekal di neraka. Maka gulunya mereka ini, berlebih-lebihan mereka dalam agama ini salah satu sebab mereka akhirnya meremehkan orang lain, meremehkan pelaku dosa. Nanti kita akan bahas juga bagaimana mereka meremehkan pelaku dosa, sehingga pelaku dosa bagi mereka adalah kehinaan dan kekafiran. Yang berikutnya, sifat dari Khawarij yang paling menonjol adalah jahil. Jahil dalam agama. Mereka baca Qur'annya rajin, mereka hafal Qur'an. Pembunuh Ali bin Abi Thalib 3 orang, mereka ini bersepakat. Mereka bersepakat 3 orang Khawarij untuk membunuh 3 orang juga. Karena menurut mereka 3 sahabat ini adalah penyebab keonaran, kerusakan. Yang satu
Muawiyah yang ingin mereka bunuh. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib yang mereka bunuh. Yang ketiga yang saya ingat adalah Amr bin As yang mereka yang bunuh. Amr bin As yang mereka yang bunuh. Tapi yang mereka bunuh yang pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini siapa? Muslim, menghafal Quran 30 juz, dihafal Quran di luar kepala. Tapi dia pembunuh Ali bin Abi Thalib. Apa sebabnya? Telah dimasukkan pemikiran-pemikiran bodoh ke dalam dirinya sehingga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, kalau Ali bin Abi Thalib dikafirkan, ketemu kita jadi apa sama mereka? Gak ada harganya gitu sama mereka. Ali bin Abi Thalib dia kafirkan. Menghafal Al-Quran, betul, membaca Al-Quran yang kuat, iya, tapi mereka nggak memahami maknanya. Maka itu ketika mereka ketemu dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas sendirian datang ke mereka. Yang Abdullah bin Abbas mengatakan, aku melihat kalian banyak, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang pernah bertemu Rasulullah SAW. Artinya, kaum Khawarij ini tidak ada ilmu yang mereka ambil dari para sahabat. Mereka baca, mereka pahami, dan mereka menyelisih para sahabat untuk menafsirkan Quran. Jadi sehingga dasar-dasar mereka memahami Quran adalah kebodohan, kesalahan pahaman, kurangnya tadabbur. Sama seperti ketika mereka mengatakan kenapa Ali dan Muawiyah mengutus laki-laki atau mengutus orang sebagai penengah, berarti menjadikan manusia sebagai hakim, bukan Allah sebagai hakim. Sementara Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini kan logika mereka. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kamu lihat ya tentang ayat Al-Quran. Kalau laki-laki, suami istri bertengkar, Allah mengizinkan untuk fab'atha hakama min ahli wa hakama min ahliha. Laki-laki memutus hakim dari keluarganya, perempuan memutus hakim dari keluarganya. Bukankah untuk masalah rumah tangga saja Allah membolehkan penengah sebagai hakim? Bagaimana lagi dengan darah kaum muslimin? Ini ketika salah satu cara Abdullah bin Abbas membantah mereka. Ini menunjukkan dangkalnya mereka memahami Al-Quran. Dan di sini menunjukkan pentingnya kita memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Khawarij ini dikatakan bodoh, bukan gak paham bahasa Arab. Mereka hafal Quran 30 juz, tapi mereka ketika menafsirkannya tidak menafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Bahkan penafsiran mereka bertentangan dengan penafsiran sahabat di atas sangkaan-sangkaan yang tidak ada datang dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Maka mereka dikatakan kaum Khawarij yang bodoh. Jadi kebodohan itu merupakan salah satu ciri khas mereka. Dikatakan Ibnu Umar mengatakan bahwasanya mereka itu sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Dan berkata, "Innahum intalaqu ila ayatin nazalat ila kufar." Kata Abdullah bin Umar, mereka ini Abdullah bin Umar mengatakan, membawakan ayat-ayat yang turun di zaman Nabi untuk orang kafir, tapi mereka jadikan ayat-ayat ini untuk orang beriman. Itu ciri siapa? Khawarij, kebodohan mereka. Bahkan Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang Khawarij, ya Abdullah bin Umar, apa pendapatmu tentang Hururiyah? Hururiyah ini Khawarij. Maka dikatakan, yukafiruna muslimun yastahiluna dima'ahum wa amwarahum yunkihuna nisa'i fi adadihin ta'tihim mar'ah fa yunkihuha al-rajul minhum laha zawjun fala a'lam ahadun ahaqqa bi kitab minhum. Perhatikan, ketika Abdullah bin Umar ditanya pada mereka, berarti Abdullah bin Umar bertemu mereka. Kata Abdullah bin Umar, apa pendapatmu tentang Hururiyah? Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, mereka menikahi wanita-wanita di masa iddah, belum selesai iddahnya mereka nikah. Mereka mendatangi wanita, wa ta'tihimul mar'ah fayankihuha rajul minhum lima zawaj laha zawjun. Bahkan mereka menikahi perempuan yang masih punya suami. Allah, fala a'lamu ahadan ahaqqa bi kitab minhum. Ini mirip sekali, saya kalau baca ini mirip sekali dengan yang sebagian informasi yang saya baca dengan Daesh. Ya betul, Daesh, ISIS. Jadi dekat menghalalkan darah
menghalalkan wanita, menghalalkan harta, mengkafirkan orang, itu ternyata hampir satu paket nanti ujung-ujungnya. Dan ini yang dilakukan oleh Khawarij. Dia yang berkata adalah Abdullah bin Umar. Ini dikarenakan kebodohan mereka kepada syariat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujib muqafi an ya'tarifu ala nafsi bil kufr, thumma yastakbiru taubah. Kemudian di antara ciri Khawarij. Tadi sudah kita katakan, pertama tadi apa? Gulu dalam agama. Yang dimaksud gulu adalah melampaui Al-Quran dan hadis dalam ibadah, dalam keyakinan, dalam muamalah. Yang kedua adalah kebodohan. Yang mereka tidak mau menafsirkan Quran dan hadis dengan menafsirkan para sahabat, sehingga mereka menganggap sahabat itu nggak tahu apa-apa, mereka lebih pintar. Akhirnya mereka banyak jatuh dalam kesalahan. Yang berikutnya, ciri khas mereka adalah syaqqa asal ta'ah, selalu mematahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah. Siapapun pemerintahnya, pasti mereka akan patahkan tongkatnya. Karena memang ciri-ciri mereka adalah sifat-sifat memberontak. Orang yang nggak bisa taat, selalu merasa dirinya lebih benar, menganggap orang lain semuanya rendah. Ini hati-hati, sifat-sifat seperti ini. Menganggap semua orang lain lemah, bodoh, sehingga tidak ada satu pemerintahan pun pasti mereka akan hancurkan. Kalau pemerintahan sekali beralih dengan Abu Thalib, mereka sudah hancurkan, mereka sudah beralih tumpahkan darah, maka tidak akan pernah ada setelah zaman Ali bin Abi Thalib khalifah hanya lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Pasti artinya setelah itu tidak ada pemerintah, pasti mereka akan mematahkan tongkat ketaatan. Berkata Imam Ibn Taimiyah, ya, haula'i qalaluhum i'tiqadun fi a'immatil huda wa jama'atul muslimin annahum kharaju 'anil 'adl wa annahum dhalluna wa hadha ma'khudul khawarijin 'anis sunnah rafidah wa nahwihim thumma yu'adduna ma yarawna annahum dhulmun 'indahum kufran thumma yartabuna 'ala kufr ahkaman ibtada'uha wa hadha qad saqqu asraqa'a wa sa'u fi tafriqi kalimatil muslimin yuwaddihu dzalika mawqifuhum ma'a amiril mu'minin Ali. Kata Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang sesat, itikadun yang salah keyakinan mereka di dalam pemimpin, di dalam jamaah kaum muslimin. Mereka keluar dari keadilan, mereka telah sesat. Dan inilah jalan yang diambil oleh orang-orang Khawarij. Mereka keluar dari sunnah, dari Rafidah juga, dan Rafidah seperti ini. Kemudian mereka itu melihat kezaliman sebagai kekafiran. Bahkan mereka yartabuna ala kufur ahkaman ibtada'uha. Mereka meragukan kekufuran yang mereka ada-adakan. Maksudnya kalau ada orang kufur, mereka orang kafir. Ya, yartabun mereka di sini meragukan terhadap kekufuran hukum. Wa hada qasaqqa asal ta'ah, sehingga mereka mematahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah. Sehingga apa yang mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib itu dikarenakan mereka keluar dari pemerintah. Di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ini kita sekarang membawakan dalil-dalil yang membantah pemahaman Khawarij yang mudah memberontak dan mudah mematahkan ketaatan kepada pemerintah. Di dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ala mar'i muslim sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'maru bi ma'siyah. Fa in amara bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah." Kata Rasulullah SAW, ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, bagi seorang muslim agar taat dan mendengar kepada pemerintah tentang apa yang dia suka ataupun dia benci, dengar dan taat.
kecuali diperintahkan melakukan kemaksiatan. Kalau diperintahkan kemaksiatan, jangan taati kemaksiatannya dan jangan dengar kemaksiatannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengatakan harusnya bagi seorang muslim itu mendengar dan taat kepada pemerintah. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu dasar akidah Ahlussunnah, dan ini juga dasar akidahnya Imam Ahmad, tunduk dan patuh kepada pemerintah itu adalah kebaikan, maslahat, selama bukan mengikuti kemaksiatan. Selama itu ketaatan, patuhi. Selama itu kebaikan, patuhi. Kalau itu kemaksiatan, kita tidak mematuhi kemaksiatan. Dan kalau mereka memaksakan kemaksiatan itu terjadi, maka biarkanlah mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda atau berkata Ibnu Taimiyah sebelumnya, ya, oke. Dalam hadis Rasulullah bersabda, atau sebelum para ulama mengatakan tentang hadis tadi, berkata Imam Nawawi tentang hadis yang tadi kita baca, alaikum bisam wa ta'ah, atau hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, alaikum sam'a wa ta'ah fi usrikum wa yusrikum wa mansyakikum wa makrahikum wa asratu alaikum. Masya Allah, ini hadis riwayat Muslim. Kalian harus mendengar dan taat di dalam sulit ataupun di dalam lapang, di dalam kalian suka ataupun tidak suka. Wa asratu alaikum, walaupun itu memberatkan kalian. Asratu alaikum itu walaupun keputusan itu tidak mendukung kalian. Kata Imam Nawawi, maknanya wajib dan taat kepada pemerintah, penguasa, fima yashaq wa yakrah nufus, walaupun berat dan tidak disukai, mimma laisa bimaksiyah, selama tidak melakukan kemaksiatan. Wa in kana maksiyah fala sam'a wa la ta'ah, kalau melakukan kemaksiatan maka tidak mendengar dan tidak taat. Berkata Imam Nawawi, maksud asratu alaikum itu istisal ikhtisasu bi umurud dunya alaikum. Maksudnya assalamualaikum, mereka mengkhususkan perkara-perkara dunia itu atas diri kalian. Jadi mereka bikin keputusan yang mungkin merugikan kita dan mendapatkan dunia untuk mereka. Rasul mengatakan sam'a ta'ah. Kenapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita harus mendengar dan taat kepada pemerintah? Banyak sekali, isma'u wa ati'u fa inna ma'alim ma hamilu wa 'alaikum ma hamiltum. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, dengar dan taatlah kepada pemerintah kalian. Sesungguhnya ma hamilu wa 'alaikum ma hamiltum. Mereka akan tanggung dosa mereka dan kalian akan menanggung dosa kalian sendiri. Artinya kita enggak bakalan menanggung dosa keputusan mereka. Mereka mengambil kezaliman dalam keputusan, mereka akan tanggung di hadapan Allah. Lalu masalahnya sekarang, bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah SAW, wa in asratu alaikum, walaupun terkadang memberatkan kalian, isma'u wa ati, dengar dan taat. Tapi kalau kita diperintahkan maksiat, beda maksiat dengan keputusan yang memberatkan. Kalau maksiat itu kita disuruh minum khamar, minumlah kalian khamar, kita nggak boleh taat. Kita diwajibkan makan riba, kita nggak boleh taat. Tapi kalau dia ngambil harta kita, kalau dia curang dengan harta kita, assalamualaikum alaikum, bahkan mendahulukan diri mereka, kata Rasulullah SAW, isma'u wa ati, dengar dan taat. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW mengarahkan itu kepada kita? Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami ketemu pemerintah yang seperti ini, yang mendahulukan diri mereka, mengambil harta kami, apa yang kau perintahkan untuk kami? Sahabat ini berharap, apa yang kau perintahkan kami perhatikan.
Dan ini pertanyaan sahabat ini, Masya Allah, ini pertanyaan yang mewakili pertanyaan jutaan umat setelah. Apa kata Rasulullah? Isma'u wa ati'u. Wa in akhadha malan wa jalada dhahra isma'u wa ati'u. Kata Rasulullah SAW, tetap dengar dan taat walaupun dia ambil hartamu, dia cambuk punggung. Isma'u wa ati'u. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita seperti itu? Tapi kalau kita terhadap orang kafir, apa kata Allah? Allah memerintahkan kita perang pada orang kafir. Artinya, perintah-perintah Rasulullah SAW tadi dasarnya adalah kemaslahatan. Mana yang lebih maslahat bagi kaum muslimin? Karena kalau setiap ada keputusan yang dianggap merugikan, lalu kaum muslimin memberontak, mengangkat senjata, melawan, maka tidak akan pernah tercapai kedamaian. Tidak akan pernah ada tercapai kedamaian. Apalagi kita akui bersama, sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Muawiyah, di zaman para sahabat, ada orang-orang oportunis yang mengambil kesempatan, yang dia mengelola provokatif untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Saya sebutkan tadi, siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Sabah. Tadi saya bilang Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Sabah. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik di zaman Rasulullah. Kalau Abdullah bin Sabah ini Yahudi dari Yaman yang selalu memprovokasi tentang pemerintah, dan dia berhasil untuk melakukan beberapa, termasuk puncaknya dalam membunuh Utsman bin Affan. Apalagi kita kembalikan lagi, maka di sini hadis ini Rasul mengatakan isma'u wa ati'u, sabar. Dan kita kaum muslimin yakin, adakah yang bisa mengambil beras dari mulut kita yang beras itu sudah tertulis nama kita di Lauhul Mahfuz? Ada yang bisa ngambil? Tidak bisa. Kalau itu memang milik kita, harta kita, tertulis di Lauhul Mahfuz punya kita, sepakat seluruh manusia bersepakat untuk menghalangi itu menjadi milik kita, dia tetap milik kita. Rasul mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW apa? Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid law istama'u an-nas an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in kama katabu walak. Kalau seandainya seluruh manusia berkumpul sepakat ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali telah Allah tuliskan. Kalau mereka semua berkumpul bersepakat dia duruk, ingin memudaratkan engkau, merugikan engkau, lam yadurru illa ma kataballahu alaik, tidak akan pernah bisa memudaratkan engkau kecuali Allah tuliskan. Jadi mukmin itu yakin gak bakalan ada yang bisa gak ada yang bisa ambil kalau makanan di piring itu sudah dicatat milik kita. Tidak ada yang bisa mengambil rezeki kalau sudah dicatat milik kita. Gak perlu kita takut. Kita punya Allah. Bukan berarti kita membenarkan kemungkaran, membenarkan kezaliman. Kezaliman pemerintah, mereka bertanggung jawab di depan Allah. Tapi kita bertanggung jawab di depan Allah adalah tidak membuat kerusakan. Apakah ketika mereka berbuat zalim, apakah boleh kita berbuat zalim? Jawabannya tidak. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan isma'u wa ati'u. Wa in akhadha malan wa daraba wa in akhadha malan wa daraba dhahra. Walau mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Kenapa mengambil harta lebih ringan? Karena kalau mereka zalim, yang biasanya adalah mereka yang ingin harta, mereka ingin kekuasaan. Kalau kita mengajak kaum muslimin atau pemuda-pemuda kaum muslimin untuk melawannya, akhirnya yang terjadi adalah tumpah darah. Harga darah lebih mahal daripada harga harta. Maka hilang harta itu lebih baik daripada hilang darah. Maka ini para ulama membuat sebuah kaidah. Dan ini pasti. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih berharga, Pak? Darah atau harta? Mana yang lebih mahal yang harus kita jaga? Dan kita rela hilang motor kita asalkan anak kita sehat. Kita rela mobil kita jual, kemudian anak kita sehat. Berarti menunjukkan kita lebih mendahulukan darah daripada harta. Sekarang, ketika umpamanya mereka zalim mengambil harta kaum muslimin, membuat keputusan yang merugikan kaum muslimin, pertanyaan pertama, akankah mereka bisa mengambil sesuatu yang telah ditetapkan rezeki sebagai milikmu? Jawabannya tidak bisa.
Lalu kenapa harus khawatir? Kenapa harus takut? Kenapa harus cemas? Kalau memang milik kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Yang kedua, kalau ternyata mereka betul-betul mengambil harta kaum muslimin, itu akan menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Allah tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah tidur. Allah akan menegakkan di yaumul qiyamah. Dosa mereka yang menanggung. Yang ketiga, kalau seandainya mereka mengambil harta kaum muslimin dan merugikan kaum muslimin secara finansial, keuangan dan harta, lalu kaum muslimin ingin melawannya, akhirnya nanti terjadilah pertumpahan darah, ada yang mati, maka kita katakan lebih baik rugi harta daripada rugi darah. Kalau dibilang kenapa kamu takut? Karena ini kita berkaitan dengan kaum muslimin. Berbicaranya menghadapi kaum muslimin. Kalau kita berbicaranya dengan orang yang harbi, kafir yang perang dengan kita akan siap dengan darah, dengan jiwa. Tapi ini berbicara sesama kaum muslimin, maka lebih baik kita mengalah, diambil harta kita daripada tumpah darah sesama kaum muslimin. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Kata para ulama, dalam sebuah kaidahnya bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Ini jadi kaidah kehidupan. Jadi kaidah dalam semua hukum. Darul mafasid, menolak kerusakan yang lebih besar, itu lebih didahulukan daripada jalbul masalih, berangan-angan mendapatkan maslahat. Menolak kejelekan yang lebih besar itu lebih didahulukan dibanding mengambil angan-angan kebaikan yang diinginkan. Angan-angan belum tentu. Kebanyakan orang dia menganggap ini maslahat, padahal mafsadatnya lebih besar. Maaf, saya contohkan ketika dia demonstrasi. Ini maslahat, apa maslahatnya? Undang-undang dirubah, kemaslahatannya belum pasti. Tapi yang pasti ada rusuh. Bahkan yang pasti mungkin ada yang luka. Bahkan yang pasti mungkin kalau kerusuhan lebih parah ada yang mati. Itu mafsadat. Maka menolak mafsadat lebih dahulu, lebih harus dijaga dibanding mendapatkan masalah. Saya mau contohkan begini, Pak. Umpamanya saya contohkan seperti ini. Di depan kita atau di lubang kita tahu lubang ini ada emas di dalam. Ada emas. Emas maslahat nggak untuk kita? Maslahat. Tetapi untuk masuk ke emas ini, itu sangat mungkin kita akan terkubur dikarenakan longsornya tanah. Mafsadat tidak? Mafsadat. Ada celaka di situ. Maka mana yang kita kedepankan? Tetap ingin mendapatkan emas yang maslahat atau menjaga diri yang khawatir mafsadat? Menjaga diri. Kalau ada orang tetap masuk ke lubang itu untuk mengambil emas, padahal dia tahu kemungkinan besar akan longsor, bodoh kan dia? Maka dia jadi kaidah. Ini bukan kaidah, ini umum. Kaidah dalam kehidupan, kaidah mengambil keputusan, ayah mengambil keputusan, seorang laki-laki mengambil keputusan, dan kaidah kehidupan. Darul mafasid, menolak kejelekan, menutup pintu-pintu kejelekan dan kerusakan lebih dahulu dibanding dengan berangan-angan mendapatkan kemaslahatan. Seperti itu, ya. Ini jadi kaidah dalam kaidah kehidupan juga. Kaidah ini dagang, saya contohkan dagang. Dia punya proyek ini butuh 500 juta. Kemungkinan untung, tapi kemungkinan tidak untung. Tapi ada proyek itu, dan dia nggak punya modal 500 juta. Dia harus pinjam ke bank supaya dia bisa ikut proyek. Contohnya seperti itu. Dia berangan-angan maslahat dia dapat, padahal mafsadat yang dia dapatkan. Maka dalam kaidah apa? Darul mafasid, menolak mafsadat lebih dahulu dibanding mengambil masalah. Jangan antar dirimu ke situ, kau akan rusak, kau akan susah. Kenapa? Karena maslahat yang didahului dengan kemafsadatan itu akan merusak diri. Darul mafasid. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Khawarij. Khawarij terkadang menganggap ini akan menegakkan keadilan, ini akan menegakkan kebaikan, ini akan meluruskan. Padahal yang mereka lakukan mafsadat. Maka darul mafasid
muqaddam ala jalbul masalih. Dalam hadis-hadis yang lain berkata, ya, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, qultu ya Rasulullah, kunna bisyarrin faja'allahu bi khairin wa nahnu fi. Wa min wara hadha khair Ustaz. Ya Rasulullah, dahulu kami di dalam kebaikan, lalu datang Allah, dahulu kami di dalam kejelekan, lalu Allah datangkan kebaikan ini, dan sekarang kami dalam kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan iya. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Rasul mengatakan iya. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Berarti kejelekan yang keberapa? Yang kedua. Kan Rasulullah baik, setelah itu akan ada jelek, setelah itu akan ada baik, setelah itu akan ada jelek. Kata Rasulullah, na'am, iya, berarti kejelekan yang kedua. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakunu ba'di a'immah, akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihadari, yang tidak mengambil petunjukku, wa yastanuna bisunnati, yang tidak mengambil jalanku. Sayaqumu fi rijalun, di antara mereka ada seorang laki-laki, rijal ini kelompokan laki-laki. Di antara pemimpin-pemimpin itu ada sekelompok laki-laki, qulubu syayatin fi jismanil ins, hati mereka setan tapi jasad mereka adalah manusia. Hati mereka setan tapi jasad mereka manusia. Ini sahabat yang saya tanya, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau kami ketemu mereka? Pertanyaannya adil tidak? Ini pertanyaan kita bukan? Apa yang kami lakukan kalau kami ketemu pemimpin yang hatinya setan, badannya manusia? Apa kata Rasulullah? Tasma' wa tuti'u lil amin. Dengar dan patuh kepada pemimpin. Berat ya? Berat, hati manusia berat. Ya Allah, hatinya setan, mau dilawan gitu sebenarnya. Tapi para sahabat ngambil sumpah setia ke Rasulullah. Bayatna ala Rasulullah SAW, kami sumpah setia kepada Rasulullah, sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in umira alaina abdan habasyi, walaupun kami dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia. Mereka para sahabat ngambil sumpah setia ke Rasulullah untuk taat kepada pemerintah walaupun yang memimpin budak. Abdul Habasyi. Abdul Habasyi ini yang sangat tidak pantas jadi pemimpin itu Abdul. Namanya juga budak. Masa budak jadi pemimpin? Pertama itu. Yang kedua, Habasyi. Maaf, itu menunjukkan di zaman itu adalah orang yang biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang budak, rendah begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Kami mengambil sumpah setia kepada Rasulullah agar dengar dan taat. Inilah akidah kita. Dari mana kita ambil keyakinan ini? Dari nasihat Rasulullah. Perhatikan, ya Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dari. Ya Rasulullah, kalau aku ketemu orang kayak begini, pemimpin yang kayak begini, hati mereka hati setan tapi jasad mereka seperti manusia, apa yang kau nasihatkan? Tasma' wa tuti', dengar dan taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati', walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu, dengar dan taatkan. Wallah, hada hadits ablaq haditsul lati ja'a fi hadzal bab. Ini hadis yang paling jelas menjelaskan tentang bab ini. Ada memang para ulama memberikan syarat juga bolehnya menggulingkan pemerintah. Kapan itu syarat? Satu, kufron bawahan. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, illa antara kufron bawahan, kecuali kamu melihat kekufuran bawahan. Lakum indallahi burhan, yang kalian punya bukti di sisi Allah. Ini hadis menunjukkan bolehnya, Rasul membolehkan. Tapi kapan itu? Satu, antara. Antara itu kamu lihat, bukan kamu dengar, bukan kata orang. Ro'a itu melihat. Kamu melihat, yang satu penglihatan, yang kedua kufron, kekufuran. Bukan kufur yang ikhtilaf,
kufurnya jelas, maka dikatakan kufran bawahan, kekufuran yang jelas yang semua orang gak ikhtilaf kalau itu kufur. Yang ketiga, lakum indallahi burhan, kalian punya bukti di sisi Allah. Kalau ini terjadi, mungkin boleh, tapi bukan ini syaratnya. Apa syarat berikutnya? Tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Diartikan boleh bukan berarti harus dan wajib. Tapi ketika boleh, itu syaratnya 3 tadi. Kufron, bahwa tarok, kufron, bawahan, lakum indallahi burhan. Kekufuran yang jelas-jelas nampak, yang punya siksa, punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama menafsirkan juga, kalau sudah kelihatan kufran bawahan yang pertama, kau punya kemampuan. Kalau kau tidak punya kemampuan, maka akan menghancurkan kaum muslimin, jangan lakukan. Yang ketiga, ya, jangan engkau meminta bantuan kepada orang kafir yang bisa jadi setelah bantuan itu datang kau akan dikuasai orang kafir. Ini sudah disyaratkan para ulama. Maka itu kemarin ketika kita ambil contoh, ketika Libya terjadi kerusuhan, mereka mengatakan kezaliman daripada Gaddafi, disebutkan dalil-dalil kufurnya Gaddafi. Gaddafi itu luar biasa. Quran saja dirubah seperti sebagian lafaz Quran itu jangan pakai kalimat kul. Jadi kalau kul wallahu ahad, kulnya hilangkan, Allahu ahad. Itu Gaddafi. Tapi ketika mereka berusaha menjatuhkan Gaddafi, apa yang terjadi? Mereka minta tolong kepada orang kafir. Akhirnya mereka dikuasai orang kafir. Kata para ulama, syaratnya juga kalau memang kau harus menggulingkan, jangan minta pertolongan orang kafir yang kemungkinan orang kafir akan menguasai diri. Kalau syarat-syarat ini akan penuhi, isbiru, sabar, isma'u wa'ati, dengar dan taat. Selama kita bisa ibadah, selama kita bisa sholat, selama kita bisa mengerjakan agama kita. Kalau mereka ngambil harta kita, kalau mereka merugikan harta kita, itu urusan mereka di yaumul qiyamah sama Allah. Tapi kita yakin kalau takdir rezeki kita gak akan ada yang bisa rampas. Berkumpul seluruh manusia bersepakat ingin merampas rezeki kita, ingin merampas harta kita. Kalau Allah sudah takdirkan itu milik kita, tidak akan ada yang bisa merampasnya. Ya, ini banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Poin yang ketiga, perbedaan antara Ahlussunnah dan Khawarij adalah Khawarij mudah mematahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah. Kita bawakan tadi dalil-dalil hadis yang menunjukkan harus taat kepada pemerintah muslim selama tidak melakukan kemaksiatan. Yang berikutnya, Khawarij itu mereka ciri khasnya adalah mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini ciri khas Khawarij. Dan ini termasuk salah satu ciri khas yang paling jelek di antara mereka. Maka dari ini berkata Ibnu Taimiyah, "Farqu tsani fil khawarij ahlul bid'ah annahum yukaffiruna bidunub wa sayyi'at." Perbedaan kedua di antara Khawarij dan umumnya pelaku bid'ah adalah Khawarij itu mudah mengkafirkan pelaku dosa dan kejelekan. Mereka mengharuskan kufur bagi pelaku dosa dan menghalalkan darah kaum muslimin. Bagi mereka, negara Islam adalah negara perang, darul harb. Kalau ada yang seperti ini termasuk Khawarij, pemikiran Khawarij. Wa hadha asal bid'ah allati thabatat bi nas sunnah ijma'us salaf annahu bid'ah wa ja'ala al-'afu sayyi'ah wa ja'ala sayyi'ah kufra. Dan ini termasuk fondasi kebid'ahan yang disepakati para ulama salaf bahwasanya keyakinan ini adalah bid'ah, keyakinan ahlu bid'ah. Berkata Imam Ibnu Katsir mengatakan, mereka para Khawarij membunuh para wanita dan anak-anak. Bahkan mereka merobek perut-perut wanita yang hamil. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh orang-orang lain, karena mereka mudah mengkafirkan. Wa kana bid'an aula min bid'atul Khawarij inma hiya min su'i fahmil Quran. Maka kebid'ahan yang lebih jelek adalah kebid'ahan Khawarij,
karena mereka salah memahami Al-Quran. Walakin fa'iluhum minhu ma lam yadil alaih. Mereka memahami Quran tidak sesuai dalilnya. Mereka menganggap bahwasannya harus mengkafirkan pelaku dosa secara mutlak. Wa kana mu'min wa birrun qalu man lam yakun birrun taqiyan fa huwa kafir. Mukhlad finnar. Mereka mensyaratkan mukmin itu harus harus baik dan takwa 100%. Enggak boleh ada salahnya. Barang siapa yang tidak bertakwa dan tidak baik, maka kafir di neraka kekal. Maka itu qalu Utsman, Ali, wa man walahuma laisu bil mu'minin. Sampai puncaknya mereka katakan Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, dan siapa saja yang berloyalitas kepada Ali dan Utsman bukan dari kaum muslimin. Bi annahum hakamu bima bighairi anzalallah. Karena Ali dan Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah. Kebid'ahan mereka ini lahir dikarenakan dua pembukaan. Yang pertama, barang siapa yang menyelisih Quran dengan amal dan pendapatnya, maka dia salah dan dia kafir. Utsman dan Ali dan orang-orang yang berinteraksi dengannya, begitupun mereka adalah orang kafir. Wallah, cuma gara-gara pemahaman yang salah tentang Quran dan hadis, mereka langsung mengkafirkan. Dan tidak seperti itu saja, bukan saja mengkafirkan Ali dan Utsman, siapa saja yang berloyalitas kepada Utsman dan Ali juga kafir. Sama seperti orang sekarang, pemerintah kafir. Siapa saja yang bekerja dengan pemerintah, PNS kafir, TNI kafir, ABRI kafir, Polri kafir, karena loyalitas kepada yang kafir. Mereka semua kafir. Ini adalah bentuk dari pemahaman Khawarij. Islam tidak seperti itu. Islam tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain. Ya. Berikutnya, mereka di antara sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah su'udzon. Ini sifat mereka. Mereka selalu berburuk sangka kepada orang lain. Wa hadhihi sifatul ukhra lil khawarij tajallat fi hukum Dzil Khuwaisirah. Diambil ini karena dari Dzil Khuwaisirah. Siapa Dzil Khuwaisirah ini? Dzil Khuwaisirah ini adalah orang yang mengatakan kepada Rasulullah, "Idil ya Muhammad, adillah ya Muhammad." Dzil Khuwaisirah ketemu Rasulullah ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, dia bersuudzon bahwasanya Rasulullah enggak adil dalam membagikan harta rampasan perang. Suudzon dia kepada dunia ini cuma karena dunia. Akhirnya dia katakan, "Adil ya Muhammad, adil ya Muhammad." Sampai dia mengucapkan nama Nabi Muhammad tanpa memanggil Rasulullah. Yang kedua, dia menuduh Rasulullah zalim karena kalimat adil ya Muhammad berarti maknanya kamu zalim, berbuat adil. Lahirnya ucapan ini dikarenakan suudzon, buruk sangka kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang biasa digembar-gemborkan oleh Khawarij. Apa yang pertama kali Abdullah bin Sabah, tadi contoh Abdullah bin Sabah, apa yang pertama kali digembar-gemborkan Abdullah bin Sabah sehingga bisa memprovokasi kaum muslimin untuk membenci pemerintahnya? Abdullah bin Sabah pertama kali menumbuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Selalu berkata amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Ini selalu dia gembar-gemborkan. Bahkan akhirnya dia katakan tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran harus diingkari dengan tangan. Sampai puncaknya semua kemungkaran harus diperangi. Asal dasarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya, apakah pemahaman mengingkari kemungkaran itu salah? Jawabannya tidak salah. Bahkan itu prinsip Islam. Yang tidak amar ma'ruf nahi munkar itulah kemungkaran. Tetapi apa yang diterapkan oleh Abdullah bin Sabah dan apa yang diterapkan oleh Khawarij itu keluar dari bingkai-bingkai Islam yang sebenarnya. Di atas suudzon, di atas sangkaan, di atas prasangka yang tidak benar. Apalagi kita zaman sekarang. Zaman sekarang ini kita sadar atau tidak sadar, banyak kepentingan, banyak kebutuhan, banyak orang yang ingin merampas kekuasaan, banyak orang yang ingin mendapatkan kedudukan banyak. Dia ingin jatuhkan orang lain, dia tinggal buat berita kosong, dia buat berita bohong.
dia bayar sebagian wartawan untuk buat berita-berita yang membuat kaum muslimin panas, marah. Padahal berita yang belum tentu benar. Dan ini terbukti ada sebagian orang yang sengaja mengeluarkan uang-uang, dan uang-uang ini untuk menyuci otak kaum muslimin membenci dan memfokuskan kepada sebuah berita. Akhirnya kaum muslimin dalam keresahan, kebimbangan, kaum muslimin dalam ketidakpercayaan, kaum muslimin dalam ketakutan, kaum muslimin dalam kebencian. Ini termasuk salah satu cara merampas ketenteraman dan keamanan. Allah a'lam. Di antara akidah juga, ya, akidah Khawarij yang paling nampak adalah mereka tadlil wa ta'an. Mereka selalu mencela, menyesatkan, menuduh orang lain sesat dan mencela, maksudnya pemerintah, dari keadilan. Siapapun yang tidak sesuai dengan mereka. Allah a'lam. Di sini masih banyak lagi, ya. Dan di sini disebutkan juga tentang bantahan-bantahan kepada Khawarij, ya. Dan apa yang harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah yakinkan tentang agama ini. Allah a'lam. Insyaallah sebagian yang sudah kita ambil juga diantaranya, ya, akidah Khawarij itu tadi kita sudah bahas juga. Mereka mentakwilkan dengan takwil-takwil yang salah. Mereka menyebarkan kerusakan di antara manusia. Mereka selalu menggembar-gemborkan tentang tidak berhukum dengan hukum Allah dan kekafiran, kezaliman. Ini semua adalah cara-cara Khawarij, termasuk juga mencela para ulama. Ini juga cara mereka. Kenapa mereka gunakan cara-cara mencela para ulama? Mengatakan para ulama itu adalah ulama-ulama yang cinta dunia, para ulama itu adalah ulama-ulama bayaran, para ulama itu bukan ulama-ulama akhirat. Kenapa? Karena dijauhkan kaum muslimin dari fatwa ulama agar mereka bisa memasukkan pemahaman mereka kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah tidak percaya dengan ulama-ulama yang lurus, yang benar, yang jujur, yang besar ilmunya, yang besar, yang tua usianya, yang kibar, mereka sudah tidak percaya, maka mereka akan memasukkan pemahaman-pemahaman mereka. Ini termasuk ciri-ciri Khawarij, yaitu menjatuhkan kehormatan para ulama. Allah a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilakan. Sudah 1 jam pertemuan kita. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.